berkaitan dengan inisiatif The Australia Indonesia Center (UNHAS) yang bekerjasama dengan Monash University menggelar field visit ya, berkunjung ke Desa Laikang di Kabupaten Takalar dengan membawa puluhan jurnalis untuk concern pada realitas, pada isu dan ya pada permasalahan lingkungan berkaitan dengan usaha masyarakat pesisir di Desa Laikang yang memanfaatkan sejumlah komoditi seperti rumput laut, lobster, dan implikasi gejala perubahan iklim ya di komunitas atau di perkampungan mereka. Dan ini teman-teman jurnalis berkunjung ke bank sampah di Dusun Puntondo, kemudian juga mendengarkan bagaimana masyarakat Laikang terutama di Puntondo mencermati sejumlah perubahan-perubahan ekologis. Ada abrasi pantai, kemudian ada inisiatif untuk bangun tanggul, kemudian ada untuk livelihood, mereka budidaya kaulerpa atau sea grapes atau kita sering sebut sebagai lawi-lawi. Ini merupakan alternatif ekonomi yang sangat menjanjikan karena kata seorang kawan, Muhammad Kasim, warga Puntondo, seorang warga yang berbudidaya. Ya, jadi salah satu efek daripada climate change yang paling langsung terdampak ke petani maupun apa adalah adanya perubahan garis pantai. Nah, perubahan garis pantai ini disebabkan oleh hidrodinamika dari perubahan yang terjadi di laut lah ya. Jadi mulai dari arusnya, kemudian pasangnya, dan yang paling ini adalah hantaman dari abrasi tersebut. Jadi seperti yang langsung kita bisa lihat di sini. Sangat masif. Kenapa? Karena memang kalau ini pasang. Jembatannya ini jembatan baru. Baru lagi diperbaiki. Jadi ini objek yang paling kita bisa lihat terjadi di lokasi di alam ya. Bahwa perubahan garis pantai itu sangat ditentukan oleh hidrodinamika pantainya. Jadi arus, kemudian pasang surut dan juga tekanan angin kadang. Jadi curah hujan yang tinggi dipengaruhi oleh hidrodinamika ini yang menyebabkan abrasi semakin kencang. Nah, daerah termasuk rentan ya, itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena arus laut ini akan semakin menggerus terus. Ini adalah tanggul yang baru juga dibuat oleh masyarakat. Jadi kalau mau pemerintah memitigasi, itu harus tanggul yang lebih kuat. Ini penjemuran koton ini toh? Spinosum. Oh. Iya. Iya ini. Ini this is Euchema spinosum ya. Oh iya, lebih halus ki. So this is Euchema spinosum. As you know that they have two species here, Euchema cottoni and Euchema spinosum. So this one is the cheapest one ya. From the commodities. So this is how the villager drying their seaweed here. Ini juga ini spinosum. Dia Campur. spinosum. Euchema spinosum. Oke. Itu spin. Artinya bisa bercabang-cabang kayak Right. Oke, Euchema spinosum karena ada spin. Thank you Zulung. Wow. Tapi ini kan cheaper than cottoni ya, jauh lebih murah. bisa 50% atau 3. Oke. Ya,
Di mana, Pak? Saya sedang berada di Desa Laikang, Kabupaten Takalar, dan ini merupakan salah satu dusun, namanya Dusun Kutondo. Kalau melihat ini adalah hamparan penjemuran, hamparan rumput laut yang dijemur, dan ada dua jenis. Ada Eucema spinosum, Cottoni, dan ada perbedaan harga antara yang spinosum dan Cottoni. Tapi sepertinya warga lebih senang membudidayakan Eucema spinosum karena dianggap lebih adaptif, lebih bertahan survive di segala musim ya. Salam. Di sini tidak ada. Jadi apa yang terjadi? Karena tidak ada. The water goes over the road. Nah, kita di praktisi bencana membuat literasi bencana itu di mana mereka bisa tahu bagaimana mengatasinya. Apakah kita memitigasi atau kita adaptasi. Nah, contoh adaptasi tadi dikasih lihat oleh Sulu, itu menarik. Bagaimana kalau mereka harvest itu kan menggunakan tali-tali itu. Tapi kalau terjadi curah hujan tinggi dan tanggal itu, mereka pakai jaring-jaring. Ada tadi kita foto. Nah, jaring-jaring itu bisa membuat rumput lautnya bisa bertahan dan tidak jatuh. Iya. Waring. Itu upaya dari tradisional masyarakat. Right. Tapi yang perlu dikaji oleh teman-teman dari mitigasi kelautan itu adalah adaptasi. Bukan mitigasi, adaptasi itu adalah bagaimana dia mendapat dampak, kemudian dia bagaimana mengikutinya, menghadapinya gitu. Kalau mitigasi ada dua ya secara umum. Ada struktural, ada mitigasi non struktural. Right. Struktural ini yang itu tadi kita bangun seawall, tembok, tanggul penahan itu struktur. Nah, tadi saya jelasin kalau dia cuma temporary, ya satu kali kita bangun, ya mungkin 2 tahun kemudian runtuh lagi, dibangun lagi kan. Nah, sehingga upaya investasi yang lebih besar itu akan membuatnya lebih bertahan. Itulah yang dilakukan oleh negara-negara maju dalam upaya longsor. Kan ada dua tadi. Yang satu non struktural. Iya. Ya non struktural ini upaya-upaya sosialisasi, edukasi. Ya, edukasi masyarakat. Penyuluhan ya, atau kampanye. Penanaman pohon tadi kan, vegetasi. Seperti mangrove, ada yang nanya, kenapa nggak ditanami mangrove? Tidak semua pantai cocok untuk ditanami mangrove. Nah, itu juga jadi salah satu upaya solusi. Jadi itu bisa ditulis lah bahwa tidak hanya dampak, tapi bagaimana kita mencari solusinya. Yang kita diskusikan dari kemarin Pak Rus ya. Iya. Ya, seperti itu teman-teman. Ya. Oke Mas Bro. Mantap.